Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1, Pinter Gak Tuh. Kita akan mempresentasikan tentang Siklus akuntansi pemerintahan dan komponen laporan keuangan pemerintahan. sebelum presentasi, Kenalan yuk. yuk. Saya Aldi Ardiansa sebagai pemateri pertama. Saya Nurul Afifah sebagai pemateri kedua. Halo, saya Elsandri Safitri sebagai pemateri ketiga. Hai, saya Surya Smiati sebagai pemateri keempat. Halo, saya Andi Pratama sebagai pemateri kelima. Halo, saya Juraida sebagai pemateri keenam. Hai, saya Aditya Wi Pratama sebagai pemateri ketujuh. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penasaran seperti apa? Langsung aja, ini dia. Siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan analisis transaksi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait dan kemudian untuk menentukan debit atau kredit pada akun tersebut. Tahapan selanjutnya adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Dan selanjutnya disebut sebagai jurnal LO dan neraca. Yang kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran dan terdapat aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Jenis ini akan disebut sebagai jurnal LRA. Jurnal LO dan neraca digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban. Jurnal LO dan neraca akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca. Jurnal anggaran adalah langkah opsional. Pemda bisa menetapkan kebijakan akuntansi untuk mencatat transaksi penetapan anggaran atau tidak. Jurnal LRA merupakan jurnal basis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar merupakan kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besar masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimiliki. Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD atau OPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD, dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol batas maksimal transaksi untuk masing-masing akun. Tidak boleh melebihi pagu anggarannya, terutama untuk pagu anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sebelumnya, melakukan posting terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tersebut. Tahapan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jenis penyesuaian ada dua, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Pembayaran di muka terdiri atas beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan. Sedangkan untuk akrual terdiri dari dua juga. Yang pertama adalah akrual pendapatan dan akrual beban. Selanjutnya adalah
menyusun neraca saldo disesuaikan. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan total kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, neraca saldo setelah penyesuaian disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Langkah opsional menyusun neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur merupakan sebuah alat bantu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Dan selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, setiap siklus akuntansi antara akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki komponen laporan keuangan yang berbeda-beda yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Perbedaan antara akuntansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dalam proses pencatatan, akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh DPRD menyusun APBD, kemudian ada realisasi ABD yang kemudian berhubungan dengan jurnal. Nah, sedangkan untuk pemerintah pusat, ia disusun oleh DPR, menghasilkan APBN, realisasi APBN, dan selanjutnya berkaitan dengan jurnal. Sedangkan untuk siklus akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam komponen laporan keuangannya berbeda, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Seperti apa? Langsung saja ke presentasi pemateri kedua. Nah, udah tahu kan tentang materi 1 tentang siklus akuntansi pemerintahan. Nah, untuk materi kedua saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Mau tahu seperti apa? Yuk. Nah, udah dengar kan tadi pemaparan dari Aldi Hardiansyah tentang siklus akuntansi pemerintahan. Nah, untuk materi kedua ini kita akan mempelajari tentang laporan realisasi anggaran. Nah, apa sih laporan realisasi anggaran? Jadi laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Nah, dalam laporan realisasi anggaran ini harus diidentifikasi dulu secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporannya jika dianggap perlu. Nah, informasinya yang harus diidentifikasi ini seperti apa sih? Yang pertama itu ada nama entitas pelaporannya, yang kedua ada cakupan entitas pelaporannya, yang ketiga periode yang dicakup, periode berapa, terus yang keempat ada mata uang pelaporan yang dipakai adalah rupiah, terus yang terakhir adalah satuan angka yang digunakan. Nah, slide selanjutnya, di situ terlihat laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos berikut. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, apa sih pendapatan gitu ya? Nah, pendapatan itu adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, nanti pendapatan ini akan menjadi hak pemerintah. Yang kedua adalah belanja. Belanja ini adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Nah, yang ketiga adalah transfer. Nah, transfer ini adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kemudian ada surplus atau defisit. Nah, surplus adalah selisih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan. Kemudian ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto. Nah, maksud dari pembiayaan ini adalah atau financing ini adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali. Kemudian yang terakhir itu adalah sisa lebih atau kurang pembiayaan negara atau silva. Nah, silva ini adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Kemudian, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang digambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. Dan di LRA ini juga menyediakan informasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonominya seperti
telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. Kemudian telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran APBN atau APBD, dan terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di slide selanjutnya ada contoh format laporan realisasi anggaran pusat. Kemudian selanjutnya ada format laporan realisasi anggaran provinsi dan laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota. Apakah ada perbedaan antara LRA pusat dan daerah? Tidak ada perbedaan untuk laporan realisasi anggaran pusat dan daerah. Jadi untuk formatnya bisa dilihat di gambar yang tertera atau bisa dibuka di www.ksap.org. Terima kasih. Materi yang ketiga itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Langsung saja, check it out. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dapat terjadi keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran. Nah, jadi saldo anggaran lebih ini itu merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran. Saldo anggaran lebih ini mirip dengan laba ditahan pada perusahaan swasta. Kemudian untuk lebih jelasnya itu, saldo anggaran lebih atau SAL ini yaitu sebagai akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA atau sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Kemudian SAL ini diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan surplus atau defisit dan SILPA atau SIKPA. Nah, surplus atau defisit tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara dan hibah dikurangi realisasi belanja negara selama satu periode pelaporan. Kemudian untuk SILPA atau SIKPA ini diperoleh dari surplus atau defisit ditambah realisasi pembiayaan bersih selama satu periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan ini dilaporkan dari SAL awal periode pelaporan ditambah SILPA atau SIKPA ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama satu periode pelaporan. Yang selanjutnya itu ada penggunaan dan pengelolaan SAL. SAL ini diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan. Nah, penggunaan SAL ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. SAL dilaporkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian LPSAL ini menyajikan beberapa pos, yaitu yang pertama ada saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga itu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA tahun berjalan. Yang selanjutnya itu ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan selanjutnya itu ada saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Jadi LPSAL ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CALK atau lebih dikenal dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian untuk struktur LPSAL ini tidak memiliki perbedaan baik pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Untuk materi keempat, saya akan menjelaskan tentang laporan operasional. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak. Laporan operasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah
yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Terdapat 4 unsur dalam laporan operasional, yaitu pendapatan. Laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian yang kedua, beban. Ada beban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari suatu entitas ke entitas pelaporan, termasuk dana perimbangan maupun dana bagi hasil. Kemudian yang terakhir ada pos-pos luar biasa. Nah, ini adalah pendapatan atau pengeluaran luar biasa yang kejadiannya bukan merupakan kebiasaan rutin atau berada di luar kendali suatu perusahaan. Nah, laporan operasional sendiri menyediakan informasi mengenai yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, kehematan perolehan, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Selanjutnya ada yang berguna dalam memprediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif. Kemudian yang terakhir, mengenai penurunan ekuitas, ini bila terjadi defisit pada operasional, dan peningkatan ekuitas bila terjadi surplus pada operasional. Kegiatan operasional pada suatu perusahaan pelapor dapat dianalisis dengan 2 klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi ekonomi dan klasifikasi fungsi. Baik klasifikasi ekonomi maupun klasifikasi fungsi sama-sama terdapat beban penyusutan atau amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, beban gaji, dan tunjangan pegawai. Di sini yang membedakan adalah suatu klasifikasi ekonomi maka harus dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Begitupun dengan klasifikasi fungsi. Klasifikasi fungsi harus dikelompokkan menurut klasifikasi fungsi. Nah, itu dia materi tentang laporan operasional. Untuk materi kelima, saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Sate toke tanyai. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, laporan ini berkaitan dengan laporan laba dan rugi karena jika perusahaan mengalami kerugian atau laba, maka terjadi perubahan modal pada elemen yang berubah. Tujuannya dibentuk laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat ikhtisar dari aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang telah dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, memberikan laporan perubahan modal kerja. Selain itu juga, laporan perubahan modal memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Yang ketiga, merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi serta menyajikan data perubahan modal kerja. Materi selanjutnya itu ada 10 komponen pada laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo pada awal periode pelaporan kooperatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya.
Yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Penyesuaian diperlukan dalam cadangan pemegang saham pada awal periode pelaporan korporatif untuk menyajikan kembali ekuitas awal ke jumlah yang akan ditentukan pada kebijakan akuntansi baru selesai diterapkan. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal sebagai penyesuaian. Yang keempat, saldo yang disajikan kembali ini merupakan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham pada awal periode korporatif setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang kelima, perubahan modal saham. Modal saham lebih lanjut selama periode tersebut harus ditambahkan dalam laporan perubahan modal. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan selama periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham karena merupakan distribusi kekayaan yang dapat didistribusikan kepada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, laba rugi untuk periode tersebut merupakan laba atau rugi yang didistribusikan kepada pemegang saham selama periode seperti yang dilaporkan dalam laba rugi. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan atau kerugian revaluasi yang diakui selama periode tersebut harus disajikan dalam laporan perubahan modal sejauh hal tersebut diakui di luar laporan laba rugi. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lainnya. Keuntungan dan kerugian lainnya yang diakui dalam laporan rugi dapat disajikan dalam laporan perubahan modal seperti keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penerapan pajak, biaya masuk, nilai tukar, dan lain-lain. Yang terakhir, yang 10, saldo akhir. Ini merupakan saldo cadangan ekuitas pemegang saham pada akhir periode pelaporan sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya saya pemateri ke-6. Aku lupa. Akan menjelaskan tentang neraca dan laporan arus kas. Simak selanjutnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur neraca pemerintahan pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur neraca pemerintahan daerah. Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Selanjutnya ada pos-pos dalam neraca. Yang pertama, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, dan ekuitas. Yang selanjutnya unsur-unsur neraca. Yang pertama ada aset, terbagi jadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ekuitas. Yang ketiga kewajiban, yang dibagi jadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Untuk mengetahui perbedaan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasi penerimaan selama satu periode tertentu. Yang kedua, aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pengeluaran utang jangka panjang. Yang terakhir, aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Materi terakhir tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan. CALK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah untuk dicerna oleh banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. CALK meliputi penjelasan atau daftar terperinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Secara umum, susunan CALK sebagaimana dalam standar akuntansi pemerintahan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Itu tadi materi dari kelompok kami. Udah paham kan ya? Ada pertanyaan nggak? Hah? Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Hello guys. Halo. Spent all of our time out Aku lupa. doing whatever we make our way. Didn't need a wall to